Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kelas 12 pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materinya tentang metode perakitan produksi barang atau jasa. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak videonya terlebih dahulu. Ini ibu ngambil video pembelajarannya yang berada di YouTube. Ya, saksikan dan simak. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perakitan produk untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yuk kita mulai belajar perakitan produk. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video ini yaitu menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, lalu melakukan perakitan produk barang dan jasa. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengemukakan metode perakitan produk barang dan jasa, menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, melakukan kegiatan perakitan produk barang dan jasa sesuai dengan prosedur, lalu yang terakhir mendiskusikan metode perakitan produk barang dan jasa. Ya, selanjutnya mau belajar apa kita hari ini? Ada 3 yang akan kita bahas pada video ini, yaitu pertama, pengertian perakitan produk, kedua, metode perakitan produk, ketiga, persiapan alat dan bahan produksi. Yuk kita mulai pelajaran pertama, yaitu mengenai pengertian perakitan produk. Apa pengertiannya? Kita lihat di sini, yaitu perakitan adalah suatu proses penyusunan dan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Ya, jadi perakitan itu fungsinya adalah merakit komponen-komponen untuk dijadikan sebagai satu produk. Ya, ini adalah pengertian dari perakitan produk. Ya, metode perakitan produk itu dibagi menjadi 2, ya, ditinjau dari proses penyambungan komponen dan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Sekarang kita belajar mengenai metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Di sini ada 3, yaitu metode kasket, lalu metode keseimbangan, dan metode bongkar pasang. Apa yang dimaksud dengan metode kasket? Metode kasket adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan, ya. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku kelip. Ya, metode yang kedua yaitu metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Ketiga yaitu metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Proses perakitan dengan metode ini umumnya menggunakan
menggunakan sambungan baut dan mur ataupun skru ya. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti ya teman-teman. Ya, lanjut metode yang berikutnya yaitu metode ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Yang ketiga, perakitan secara individual. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Maksudnya bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain ya, karena masing-masing memiliki standarisasi proses pembuatan. Lalu yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Nah, ini adalah komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. Lalu yang ketiga, perakitan secara individual. Nah, ini perakitannya, pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya, yaitu adalah tadi metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan produksi ya. Ini akan kita pelajari. Yuk kita mulai. Ya, untuk persiapan alat dan bahan produksi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengelompokan alat dan bahan produksi. Yang kedua, pengelompokan bahan baku produksi. Lalu yang ketiga, penetapan standar dan bahan produksi. Yang keempat, menyusun tahapan perakitan produk. Lalu yang kelima, menyusun metode perakitan produk. Yuk kita bahas satu-satu. Ya, pertama pengelompokan alat dan bahan produksi. Ini terbagi menjadi 4, yaitu peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. Lalu peralatan yang sekali pakai langsung ganti. Lalu yang keempat, peralatan yang hanya beberapa kali pakai lalu ganti. Dan yang terakhir, peralatan yang digunakan sewaktu-waktu. Nah, pengelompokan peralatan ini sangat penting dilakukan agar kita ketika bekerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yang kedua, pengelompokan bahan baku produksi. Nah, di sini terbagi menjadi 2, bahan baku dan bahan produksi. Nah, untuk bahan baku itu ada bahan baku langsung dan ada bahan baku tidak langsung. Nah, untuk bahan produksi itu terbagi lagi menjadi 3, ada bahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, bahan-bahan ini harus kita kelompokkan ya, agar tadi kita saat pengerjaan produksinya itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi tidak makan waktu terlalu lama. Lanjut materi berikutnya yaitu mengenai penetapan standar alat dan bahan produksi. Nah, di sini seorang wirausahawan harus bisa menyusun daftar peralatan, bahan produksi apa saja yang dibutuhkan secara tepat dan akurat, agar ketika perakitan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk standar peralatan dan bahan produksi bisa mengacu terhadap aturan standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, ini penetapan standar alat dan bahan produksi. Selanjutnya yang keempat yaitu menyusun tahapan perakitan produksi. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, gambaran teknik assembling, urutan penggabungan komponen, daftar alur komponen, order, pemberitahuan perubahan teknik atau sistem perencanaan produk. Nah, ini menyusun tahapan-tahapan perakitan produksi ini harus dilakukan secara baik dan benar, agar ketika kita pada saat produksi itu tidak terjadi kesalahan sehingga menghasilkan banyak kerugian.
Lanjut yang kelima, yaitu menyusun metode perakitan produk. Nah, strategi atau metode perakitan produk itu bersifat fleksibel, ya, menyesuaikan dengan produk yang akan dibuat serta kelengkapan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan produksi dan perakitan berjalan dengan lancar dan tersistematis. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Untuk menyusun metode perakitan produk itu disesuaikan dengan produknya tersendiri agar dia bisa berjalan dengan lancar ketika proses produksinya. Jadi sistemnya ya fleksibel aja, tergantung dengan produk yang akan kita produksi. Ya, Ya, oke, sampai di sini penjelasan tentang perakitan produk. Untuk lebih jelasnya silahkan bertanya dan silahkan isi kolom komentarnya ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.